Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan, Ibu Ajeng Rahayu Tresna Dewi MPD, serta rekan-rekan PGSD 2E yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Rinrin Riani akan membawakan topik presentasi mengenai memahami ciri profesional guru. Adapun subtopik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai yang pertama analisis ciri-ciri guru profesional, kemudian yang kedua ruang lingkup kompetensi profesional, dan yang terakhir hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kompetensi profesional. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita masuk saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Teh Rinrin. Analisis ciri-ciri guru profesional. Kualitas guru yang bagus sangatlah diperlukan untuk membantu program pemerintahan dalam membangun bangsa yang bermartabat dan kokoh. Memiliki seorang guru yang profesional dalam mengajar adalah suatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap sekolah. Seiring berjalannya waktu, jumlah guru di Indonesia sangatlah menurun. Namun hal tersebut bukanlah hal yang seharusnya membuat kualitas menjadi seorang guru menjadi menurun. Seorang guru profesional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keikhlasan. Ikhlas yang dimaksud adalah bahwa Anda sudah memberikan ilmu kepada murid dengan sepenuhnya tanpa ada rasa bahwa ilmu akan disaingi oleh muridnya. Seorang guru yang profesional adalah guru yang menyadari tugas dan fungsinya sebagai seorang guru, tidak memandang upah yang diterima dalam mengajar ilmunya ke siswa, selalu memberikan yang terbaik untuk muridnya. 2. Kesabaran. Tidak semua siswa mempunyai kualitas yang sama dalam menerima pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru. Maka dari itu, kesabaran adalah kunci sukses seorang guru dalam mendidik siswanya. 3. Mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Selain menjelaskan tentang materi yang diajarkan, seorang guru yang profesional dapat menjelaskan manfaat-manfaat yang diambil dari pembelajaran yang diperoleh pada hari itu. Jika materi yang dijelaskan kurang ada hubungannya dengan kehidupan di lingkungan sekitar, maka seorang guru yang profesional dapat menambahkan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat yang dapat berguna bagi siswa untuk kehidupan kedepannya kelak. 4. Mempunyai tujuan yang jelas. Sebelum mengajar mengenai materi, ada baiknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran supaya siswa dapat memahami manfaat yang diperoleh dan akhirnya tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Orang guru yang profesional dapat menetapkan tujuan dari setiap pembelajarannya secara jelas. 5. Memiliki keterampilan dalam mendidik siswa agar disiplin. Seorang guru yang profesional dapat mengendalikan siswanya supaya disiplin dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ia mampu membuat suasana kelas yang gaduh menjadi fokus pada pembelajaran. Apabila materi yang diajarkan kurang menarik, ia mampu membuat sebuah inovasi yang membuat siswa menjadi tertarik mengikuti setiap pembelajarannya. 6. Mampu berkomunikasi dengan siswanya. Seorang guru yang profesional dapat berkomunikasi secara baik dengan siswanya. Ia dapat menyampaikan dengan jelas setiap materi pembelajaran. Apabila ada siswanya yang kelihatan masih kebingungan, coba ditanya kembali dan dijelaskan secara personal karena adanya terima atau serap setiap siswa berbeda-beda. 7. Memahami siswanya dan menjalin hubungan yang baik. Seorang guru yang profesional dapat memahami karakteristik cara belajar setiap siswanya.
Jadi, dengan mengetahui karakteristiknya, ia dapat menemukan jalan keluar setiap permasalahan dalam belajar yang ada pada siswanya. 8. Menguasai materi yang diajarkan. Guru yang profesional adalah guru yang terus mengupdate ilmunya, terus belajar supaya lebih mudah dalam mengajarkan, menemukan ide-ide atau cara khusus dalam mentransfer ilmu kepada siswanya. Lingkup kompetensi profesional. Ada 4 komponen kompetensi profesional, yaitu pertama, mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. Kedua, mempunyai pengetahuan dan penguasaan bidang studi yang dibinanya. 3. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, tentang sejawat, dan bidang studi yang dibinanya. Keempat, mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. Dari berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru, secara umum dapat diidentifikasi tentang ruang lingkup profesional guru sebagai berikut. Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya. 2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. 3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang dapat bervariasi. 5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan. 6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. 7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. 8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. Jadi, ruang lingkup kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pembelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, serta menguasai proses-proses kependidikan dan keguruan pembelajaran siswa. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi profesional. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis materi pembelajaran. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan kepada peserta didik, yaitu yang pertama validitas atau tingkat ketepatan materi. Sebelum memberikan materi pembelajaran, seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya. Kemudian yang kedua ada keberartian atau tingkat kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi standar yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik sehingga bermanfaat bagi kehidupannya. Yang ketiga, relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak selalu sulit, tidak terlalu mudah, dan disesuaikan dengan variasi lingkungan setempat dan kebutuhan di lapangan pekerjaan serta masyarakat pengguna saat ini dan yang akan datang. Yang keempat ada kemenarikan. Pengertian menarik di sini bukan hanya sekedar menarik keperhatian peserta didik pada saat mempelajari suatu materi pembelajaran. Lebih dari itu, materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik sehingga peserta didik mempunyai minat untuk mengenali dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan lebih mendalam dari apa yang diberikan melalui proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang kelima, ada kepuasan. Kepuasan yang dimaksud merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupannya, dan peserta didik benar-benar dapat bekerja dengan menggunakan dan mengamalkan ilmu tersebut dengan memperoleh nilai atau insentif yang sangat berarti bagi kehidupan di masa depan. Yang kedua, mengurutkan materi pembelajaran. Agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan menyenangkan,
Materi pembelajaran harus diurutkan sedemikian rupa serta dijelaskan mengenai batasan dan ruang lingkupnya. Hal ini dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam standar isi, standar kompetensi setiap kelompok pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, menjabarkan KIKD ke dalam indikator sebagai langkah awal untuk mengembangkan materi standar untuk membentuk kompetensi tertentu. Dan yang ketiga, mengembangkan ruang lingkup dan urutan setiap kompetensi. Pengembangan ruang lingkup dan urutan ini bisa dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dan bisa dikembangkan dalam kelompok kerja guru atau KKG untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran sebagai pedoman. Dan yang ketiga, mengorganisasikan materi pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk menjadi ahli penyebar informasi yang baik, karena tugas utamanya antara lain menyampaikan informasi kepada peserta didik. Di samping itu, guru juga berperan sebagai perencana, sebagai pelaksana, dan penilai materi pembelajaran. Jadi, guru diperlukan peran baru untuk memiliki keterampilan-keterampilan dan bahan pembelajaran untuk memudahkan serta menghubungkan materi pembelajaran dengan tujuan menyampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, mendayagunakan sumber pembelajaran. Berikut sumber-sumber belajar yang bisa digunakan di luar kelas, yaitu yang pertama manusia, yang kedua bahan, yang ketiga lingkungan, yang keempat alat dan peralatan, dan yang kelima. Baik rekan-rekan semua, itulah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai memahami ciri guru profesional. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.